بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من سار بنهجه واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم يا رب العالمين. أما بعد، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة في هذا المعهد على استضافتنا هنا، جزاهم الله عنا كل خير. وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة في KNRP الذين استضافونا هنا للحديث عما يجري في فلسطين بشكل عام وفي داخل المسجد الأقصى وبيت المقدس بشكل خاص. وأسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد المبارك في هذا الشهر المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya terjemahkan sebagian apa yang disampaikan oleh Syekh. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Sampaikan salam kepada Nabi yang terpilih, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para tabi'in yang selalu mengikuti Rasulullah dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini beliau menyampaikan akan berbicara tentang Palestina secara umum dan secara khusus tentang Masjidil Aqsa. Dan semoga Allah memberikan ilmu kepada kita semuanya, karena tidak ada ilmu kecuali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kepahaman kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang sekarang berkumpul pada tempat yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, nanti kita dihimpun bersama-sama di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. قد انقضى الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، وبالأمس القريب قبل بضعة أيام كنا ننتظر رؤية الهلال، هل هو يوم الخميس أم يوم الجمعة؟ وهذا تصديقا لقوله سبحانه وتعالى في بداية آيات الصيام، قال أياما معدودات. فأوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم. ها نحن اليوم في اليوم 11 من شهر رمضان المبارك، وأريد أن أسأل من إخوتي من هنا، من منكم قد أكمل الختمة الأولى من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ Bapak Ibu yang saya hormati, Syekh menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu kita menunggu datangnya bulan Ramadan, dan sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan, sudah sampai pada hari yang ke-11. Beliau mengatakan, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah mengatakan minimal sekali daripada Al-Quran Al-Karim? Adakah Bapak Ibu? Alhamdulillah, pada bulan yang
37 Pak ya. Jadi bukan 30 ya. Insya Allah itu. Insya Allah kita semuanya akan katakan itu Bapak Ibu ya. Minimal sekali Bapak Ibu dan beliau berwasiat karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat Al-Quran pada ayat siang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan pada akhir ayat itu la'allakum tattaqun. Maka beliau berwasiat kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya juga dengan membaca Al-Quran yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah bulan Al-Quranul Karim. Semoga kita bisa memperbanyak baca Al-Quran. Artinya kita ketika kita membaca, bukalah dengan ayat Al-Quran kalau bisa. جاء في الأثر عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى صاحب المذهب المشهور قال كان يختم القرآن الكريم في كل شهر رمضان 60 ختمة، يكون له في كل يوم وليلة من شهر رمضان ختمتان، ختمة في الصباح وختمة في المساء. وأيضا جاء في الأثر عن الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي رحمه الله وهو شيخ الشافعي قال كان إذا أقبل شهر رمضان المبارك ترك العلم ومجالسة العلماء وتفرغ لقراءة القرآن الكريم في المسجد النبوي. InsyaAllah panjang sekali ya. Ada sebuah riwayat atau kisah bahwa imam mazhab yang masyhur yaitu Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i ini banyak diikuti oleh orang Indonesia ya ternyata. Itu Imam Syafi'i dalam satu bulan Ramadan itu bisa menghatamkan berapa tadi? Situ 60 kali khataman. Allahu Akbar. Kita berapa kali? 60 tahun dalam sekali ya. Masya Allah. Kita maksudnya saya sampai waktu itu kita mengoreksi diri kita Bapak Ibu ya. Kalau kita umur 60 tahun berdagang satu kali, alhamdulillah. Daripada 60 tahun berdagang pernah datang sekali. Tapi ini Imam Syafi'i, imam kita, imam orang-orang Indonesia dalam mazhab fikihnya itu kalau bulan Ramadan menghatamkan 60 kali, sekali di bulan waktu siang dan sekali akan di waktu malam. Jadi siangnya terus bacanya bagaimana ya Pak? Bacanya bagaimana? Ini kalau menurut saya itu adalah qaidul waqt. Waktunya itu dibersihkan. Kalau saya buka di YouTube-nya, itu waktunya itu dilipat begitu. Kalau dulu Bapak Ibu nulis satu halaman butuh berapa waktu? Mungkin 5 menit, 10 menit. Kalau sekarang ada fotokopi berapa? 1 detik. Ya, itu katanya siapa? Syekh Bahar. Terus beliau juga menceritakan bahwa gurunya Imam Syafi'i juga ketika sudah memasuki bulan Ramadan dia untuk menuju ke majelis ilmu dan memperbanyak tilawah Al-Quran di Masjid Nabawi. Gurunya Imam Syafi'i adalah siapa? Imam Malik. قبل الحديث عن فلسطين وفضائل المسجد الأقصى نذكر لكم هذه القصة الصغيرة لعلها تشحذ هممنا. قال ولد الإمام الشافعي رحمه الله في مدينة غزة في فلسطين، وأمه رأت فيه منذ صغره أنه من أهل العلم فأخذته إلى مكة المكرمة وعمره 2 سنين، وعندما بلغ 7 سنوات حفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد، وحفظ موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله وعمره 10 سنين. قال وتصدر للفتوى وهو لم يبلغ 20 من عمره. Masya Allah. Semoga putra-putri kita dijadikan seperti Imam Syafi'i ya Bapak Ibu. Amin Allahumma doakan putra-putri kita seperti siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu katanya dikandungkan berapa? 4 tahun ya. Imam Syafi'i itu ketika dikandung oleh ibunya itu berapa?
kisah beliau sampaikan bahwa Imam Syafi'i itu adalah dilahirkan oleh seorang ibu yang memang itu adalah rumah yang bernuansa ilmiah, bernuansa ilmu. Maka ketika umur Imam Syafi'i umur 2 tahun sudah dikirim ke Mekah untuk menghafal, untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Sampai umur 6 tahun atau 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Di pada umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta'nya gurunya, yaitu yang dikarang atau yang ditulis oleh Imam Malik. Dan mulai umur 20 tahun sudah memberikan fatwa, sudah sudah memberikan fatwa kepada siapa? Umat. Itu Imam Syafi'i. Tentunya ini sebagai mukadimah beliau untuk berbicara sebagai berbicara tentang Palestina dan Al-Aqsa. روت ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها سألت رسول الله يوما فقالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس. فقال عليه الصلاة والسلام: أرض المحشر والمنشر، ايتوه فصلوا فيه. ثم يكمل صلى الله عليه وسلم فيقول: فإن لم تأتوه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله فذلك كمن أتاه. Sudah Bapak Bu ya tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kira-kira di Gaza, kalau bahasanya Gaza, tapi sekarang kita semakin jadi Gaza. Saya menyampaikan pada kesempatan ini bahwa ada beberapa kelebihan yang berkaitan dengan Palestina atau Palestina Al-Aqsa. Pernah dalam sebuah riwayat dari Maimunah itu istrinya Rasulullah ya, istrinya Rasulullah Muhammad SAW. Maimunah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Ardul Mahsyar wal Mahsyar, yaitu hari bumi di mana orang itu dihimpun nanti pada hari kiamat, dan dari situlah orang-orang itu akan dibangkitkan. Mungkin saya jelaskan sedikit. Mungkin kita yang sekarang hidup di Indonesia ini, di bumi Indonesia ini, kita akan dimakamkan di mana kira-kira? Di Indonesia yang mulia, di Purbalingga katanya. Nanti ketika kita dibangkitkan dan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nanti tempatnya di mana? Di Al-Aqsa, di Masjidil Aqsa. Maka difatwakan kami kepada kami, kata saya Maimunah. Kata Rasulullah SAW, datanglah kepada Masjidil Aqsa itu atau Palestina itu dan sholatlah di sana. Terus Maimunah bertanya, bagaimana kalau kami tidak bisa datang ke sana? Jawab Rasulullah SAW, kirimkanlah minyak untuk memberikan penerangan di Masjidil Aqsa. Kalau dulu penerangan itu pakainya apa? Minyak. Masih pernah ada uklir Pak ya? Kalau bapak-bapak usianya 80 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, tahu namanya uklir ya? Atau namanya apa? Teflon. Nah, teflon itu biasanya pakai apa? Pakai minyak. Kalau orang milenial nggak tahu minyak tanah, ya. Kalau dulu adalah minyak, adalah minyak tanah atau minyak yang bisa untuk memberikan penerangan. Kalau Anda bisa memberikan seperti itu, maka seakan-akan Anda sholat di tempat Masjidil Aqsa. الحديث عن فضائل المسجد الأقصى وفضائل الشام وفضائل فلسطين حديث يطول ولا يتسع المقام هنا لذكره، ولكن ننبه على بعض الحكم والأشياء المستفادة. قال: في ليلة الإسراء والمعراج صلى نبينا عليه الصلاة والسلام إماما بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى، وربط دابته المعروفة بالبراق بالحائط المشهور إلى يومنا هذا المعروف بحائط البراق. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengatakan
Kalau kita berbicara tentang Masjidil Aqsa dan Palestina itu adalah pembahasan yang panjang kali lebar. Artinya tidak waktunya kita tidak cukup, mungkin seharian juga belum cukup. Namun pada kesempatan kali ini yang terpenting mungkin sudah Bapak Ibu ketahui dan ini hanya diingatkan, mengingatkan kita saja bahwa Rasulullah Muhammad SAW diisrakan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa itulah Rasulullah SAW dinobatkan menjadi imam sholat para nabi, di mana ruh atau dasarnya para nabi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat di Masjidil Aqsa. Terus akan pertanyaan, bagaimana caranya? Itu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu Pak ya. Terus yang jadi imam adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai Imamul Anbiya. Pada perjalanan itu Rasulullah SAW menggunakan kendaraan yang terkenal dan sudah kita hafal, yaitu namanya buruk. Dan buruk ketika ditinggal sholat oleh Rasulullah SAW diikat atau dicangkang di tembok atau tempat yang sekarang terkenal dengan haid buruk. Apa ini? Tembok buruk. Tembok buruk. روى الإمام الترمذي في سننه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في ليلة الإسراء والمعراج عندما عرج نبينا صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى سلم على الأنبياء في السماوات. قال فوجد في السماء الأولى سيدنا آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية وجد سيدنا عيسى ويحيى، وفي السماء الثالثة وجد سيدنا يوسف، وفي السماء الرابعة وجد سيدنا إدريس، وفي الخامسة موسى، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. الشاهد أنه كل نبي عندما سأله جبريل، عندما يسأل النبي من معك يا جبريل فيقول محمد، قال فيستغرب الأنبياء أو بعث محمد؟ فقال نعم، وهذا إشارة إلى علامات الساعة الصغرى. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi setelah buruknya Rasulullah SAW diikat di mana tadi hadil buruk yang terkenal dengan hadil buruk itu, sekarang hadil buruk itu dijadikan oleh orang-orang Yahudi sebagai tembok hadil mawar atau tembok ratapan. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau mengatakan bahwa dalam riwayat At-Tirmidzi yang dari Ibnu Mas'ud mengatakan, ada riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan, yang dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah dimi'rajkan itu bertumpu atau menginjak batu besar Sofro, yang sekarang di situ ada kubah Sofro, di mana kubah emas yang ada di Masjid Palestina itu, di bawahnya adalah ada batu besar yang dulu itu adalah merupakan pijakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Nah, ketika Rasulullah SAW dinaikkan ke langit 1 sampai ke langit 7 itu, bertemulah Rasulullah atau ditemui Rasulullah oleh beberapa nabi. Di antaranya langit pertama Nabi Adam, kedua Nabi Isa dan Yahya, ketiga Nabi Yusuf, keempat, kelima sampai ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana para nabi semuanya itu menanyakan pertanyaan yang sama, apakah dia Muhammad itu sudah menjadi utus? Jawabannya oleh siapa? Jibril, ya, Nabi itu sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya Rasulullah umur 40 tahun, sedangkan Isra-nya umur 50 tahun, yang 50 tahun. في عام 1969 حدث حريق كبير داخل المسجد الأقصى المبارك، قام به مستوطن إسرائيلي
قدم من أستراليا خصيصا لإحراق المسجد الأقصى المبارك. قال فالتهمت النار السجاد الموجودة في المسجد الأقصى المبارك حتى طالت المنبر العظيم الموجود فيه، وهو المعروف بمنبر صلاح الدين الأيوبي الذي بدأ بناءه قبله القائد المسلم نور الدين زنكي، ولكنه لم يكمله وأكمله صلاح الدين الأيوبي. وبعد معركة حطين وبعدما حررت فلسطين أدخله صلاح الدين الأيوبي على المسجد الأقصى المبارك. والشاهد في هذه القصة أنه بعد الحريق وبعدما التهمت النار منبر صلاح الدين الأيوبي، من بين الأناس الذين قدموا لمساندة إخواننا في فلسطين إخواننا هنا من إندونيسيا، قدموا من مدينة جبارة، اسمها جبارة، قدموا من مدينة جبارة إلى فلسطين، وهم النقشة الماهرون لمساندة إخواننا في فلسطين. Ya Bapak Ibu, ya saya angkat ya Bu ya. Nanti pokoknya itulah Bu, kayak mendengarkan lah mungkin. Jadi ada apa? Sanakam tadi. Sanakam. Hadratul Khalid Sanakam. 69. Pada tahun 1969 yang disampaikan beliau. Di situ ada pembakaran Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh orang penjajah atau orang mustamir Australia kemana itu. Sehingga pembakaran itu membakar semua sajadah yang ada di Masjidil Aqsa itu. Sampai-sampai membakar yang namanya mimbar besarnya Masjid Al-Aqsa, yang mimbar itu dibangun terkenal dengan mimbar Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu dibangun oleh Nuruddin Zingki, oleh Raja Islam yang bernama Nuruddin Zingki. Setelah pembakaran itu juga membakar apa tadi? Mimbar besarnya Salahuddin Al-Ayyubi, dan Salahuddin Al-Ayyubi tentunya termasuk tentara atau jaysh yang memerdekakan atau membebaskan Palestina. Salahuddin gitu ya. Gimana caranya? Bu ya. Kuluna Salahuddin gitu ya. Ya, kita semuanya adalah sebagai Salahuddin ya. Artinya apa? Kita ada rasa untuk ikut membebaskan atau memerdekakan apa? Palestina. Setelah mimbar besar itu terbakar, tentunya ketika terbakar terjadi apa? Kerusakan. Dan alhamdulillah kita telah diwakili oleh saudara kita dari Jepara, kalau nggak salah namanya Abdul Muthalib, Bapak Abdul Muthalib, seorang yang ahli ukir. Dia ikut membenahi dan membangun kembali namanya mimbar Salahuddin itu. Semoga ini termasuk diwakilinya kita oleh siapa tadi? Salahuddin, kita termasuk orang yang ada perhatian kepada Masjidil Aqsa. قد يتساءل أحدنا هو ما علاقتنا، ولا نريد أن نطيل، قد يتساءل أحدنا هو ما علاقتنا بما يجري وما يحصل لإخواننا في فلسطين بشكل خاص، ولإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها بشكل عام. أولا قال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita sebagai umat Islam, kita punya kewajiban kepada saudara-saudara kita Muslim, baik yang di Palestina secara khusus dan di semua tempat dari Masyaikul Ardi ila Maghribiha, dari arah timur sampai arah baratnya bumi ini, kita punya kewajiban kepada mereka. Dan tentunya mengapa kita punya kewajiban itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau jawabannya
mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Islam adalah bersaudara. Dan dalam hadis dikatakan perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayangnya dan saling mencintainya adalah seperti satu anggota badan yang satu. Anggota badan yang satu. Ketika salah satu anggota badan itu sakit, maka yang lain akan merasa sakit atau merasa panas. Kalau kaki kita yang sakit, biasanya kepalanya yang panas gitu ya. Kalau kepalanya panas, kakinya sakit gitu ya. Insyaallah ini follow. وختاما نجدد شكرنا للإخوة في هذا المعهد على استضافتنا هنا ماترنهون، وأيضا ماترنهون KNRP، ماترنهون إخواني الحاضرين وأخواتي الحاضرات على حسن استماعكم. جزاكم الله عنا وعنكم كل خير. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل وعلا ألا أكون جسرا تعبرون منه إلى الجنة ثم يقذف به في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir nggak usah terima kasih ya Bapak ya. Sudah nggak apa-apa saya sampaikan begini. Ini yang hanya bisa disampaikan oleh saya sementara. Dan akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada lembaga Harapan Umat, Amalul Umat, Kaurajul Umat. Hadil muassasah tarjuha al-ummah. Insyaallah. Ini harapan yang menjadi harapan umat. Jangan sampai jadi PHP Pak ya. Insyaallah harapan umat ya. Ini insyaallah menjadikan harapan umat yang sesungguhnya. Insyaallah Bapak Ibu tidak di PHP ya, tidak di harapan yang palsu insyaallah. Harapan yang hakiki, termasuk kreditnya menurutnya sudah apa Al-Quran, Al-Quran, Salasi dan Juzan. Masya Allah, Mubarak. Dan tentunya pada kesempatan kali ini juga saya berharap kita nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lembaga ini menjadi lembaga yang bermanfaat, memberikan keberkahan kepada umat, utamanya Purbalingga pada khususnya dan seluruh umat di Indonesia dan luar Indonesia pada umumnya. Kronologinya saya yang menerjemahkan, mungkin ada beberapa kalimat atau beberapa paragraf belum saya terjemahkan, mohon nanti diterjemahkan sendiri Bapak Ibu ya, nanti terjemahkan sendiri. Dan saya terjemah berharap untuk tahun ke depan kalau ada saya dari Palestina nggak usah diterjemahkan, ya saya nggak capek-capek gitu loh. Caranya gimana? Bapak Ibu tahu bahasa Arab. Berarti 1 tahun ini Bapak Ibu ada program belajar bahasa Arab. Amin Allahumma amin. Gerakan orang tua mengaji Bapak ya. Terus kalau nggak begitu saya dipaksa untuk bisa bahasa Indonesia. Tapi jangan yang ini Pak, ini yang pertama saja. Insyaallah. Demikian kronologinya, mohon maaf saya yang menerjemahkan sekali lagi. Mungkin masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan mungkin ada kata-kata yang kurang pas, tentunya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau foto dengan saya, kami persilakan.